السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين، آمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات مستمعين مستمعات رحمكم الله. Kemarin kita membahas tentang Bunyal Islam ala khamsin, dibangun yang namanya Islam atas 5 hal. Yang pertama, 2 kalimat syahadat, fondasi. Masuk bab yang kedua, yaitu sholat. Sholat ini ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Secara umum ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya jelas, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sholat fardu. Ada sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada sholat sunnah yang namanya sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Seperti subuh. Subuh itu ada 2 rakaat sebelum subuh, dinamakan qobliyah subuh. Qoblah itu sebelum, dan tidak ada ba'diyah subuh. Tidak ada sholat sunnah setelah subuh kecuali sholat isyraq dilanjutkan dengan sholat duha. Di dalam sholat subuh ini ada yang mengatakan sholat fajar, ada yang mengatakan sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh. Ada yang mengatakan sholat fajar itu dilaksanakan sebelum adzan subuh. Ada yang mengatakan sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh tadi. Jadi macam-macam. Jadi bagaimana? Sampai ambil yang gampang saja, sampai tunggu setelah adzan baru sampai sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu podwai. Subuh itu ya pagi, fajar itu ya pagi. Fajar ya pagi, subuh ya pagi, podwai. Raka'ataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Itu sekali sampean kerjakan. Lah nek sampean bendino nglakoni arek sugih sampean. Makanya ndak ada wong kaya itu kecuali orang Islam itu ndak ada. Orang Islam itu paling sugih nih wong. Loh, 2 rakaat sebelum subuh itu aja sudah lebih baik daripada dunia dan isinya.
Loh, sekarang siapa orang yang punya harta sebanyak dunia dan isinya? Tidak ada. Maka orang yang kaya pada hakikatnya adalah orang Islam. Dan memang dunia ini, Bapak Ibu, itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang Islam, iman. Kepada orang Islam. Terus orang-orang non-Islam itu ngampung kabeh. Loh iya. Moga wong sugih wong Islam. Jadi orang-orang non muslim itu ngampung kabeh. Maka sing sugih itu adalah orang Islam. Ditambah lagi harfun wahidun. Satu huruf dalam Al-Qur'an itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu huruf. Sementara sampean wis iso maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wis pirang huruf. Jadi sugih. Wong Islam itu adalah wong sugih. Nomor loro, selagi manusia itu hidup di dunia, itu sih lebih baik ketimbang dia ada di dalam kubur. Sampai jadi wong susah ning dunia ini, di dunia ini jadi orang susah. Kalau kata Imam Ghazali itu, kalau kamu sedang susah, pergilah ke kuburan. Lebih enak mana kamu susah tapi si urip ketimbang sampean susah menuju kubur. Pilih yang mana, Pak? Pak, Bapak ini kalau tidak nyambung, Pak, Bapak lajulah Ustaz. Pilih yang mana, Pak? Susah tapi si urip, ambil susah jero kuburan. Pilih yang mana? Batami pilih yang mana, Batami? Nah, itu susah yang penting. Cuma uripnya jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Urip itu. Jadi susah, tetapi urip. Ciri urip seiso oka, semelaku maksudnya. Ya. Jadi susah, sing penting daripada sampean susah tapi ini jeruku susah jero mati itu apa? Jadi nek sampean susah pergilah ke kuburan. Nah, mulai saiki sampean nek ana wong jamaah masjid Babu Salam kok tiba-tiba ke kuburan, nah itu berarti sedang susah ya, Bapak. Sedang madak-madak ono urip sampai mati berarti. Ya. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kalau orang itu susah di dunia, itu berarti dia ini belum tahu apa namanya ajine urip sebelum mati. Di kapak-kapakno sih mendingan urip daripada mati. Sebab kalau hidup itu masih banyak. Kalau ada yang kurang masih bisa ditambahi, kalau salah masih bisa diistighfari. Kalau umpamanya kurang ibadah bisa ditambah. Kalau ada kesalahan bisa minta maaf. Lah kalau sudah dalam kubur tidak baca lagi sampean. Maka itu. Lah terus nih dunia ini nek sampean susah, si ono koncone. Sampean pergi berdua dengan orang, waduh susah ya, sama-sama susah ya. Ono koncone. Lah ning jero kuburan, sampean susah gak ono koncone. Itu nomor 2. Jadi untuk menghilangkan daripada
kepeningan dalam hidup, bahwasanya kita ini ojo ngoyo-ngoyo, ya, ojo ngoyo-ngoyo, bahwasanya kita ini wis duwe dunya akeh, ya, duwe dunya akeh, itu hakikatnya, ya, hakikatnya kita ini wasuki. Jadi apa? Jangan silau dengan apa yang dimiliki orang kafir. Jangan silau dengan apa yang dimiliki oleh orang kafir. Saat temene itu wong Islam, wong kafir, wong Islam tadi itu adalah sebenarnya dikasih oleh Allah dunia ini. Sementara orang non muslim itu adalah titip ngampung kabeh kepada orang Islam. Ya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai alam semesta. Yang punya alam semesta ini Allah. Sekarang yang nyembah Allah itu siapa? Orang Islam. Nah sementara mereka tidak nyembah Allah, makman untung gak ditempelin ya Gusti Allah. Untung masih dihidupkan. Ini menunjukkan ketika Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, yang mana kasihnya Allah itu terbagi kepada orang Islam, kepada orang non-Islam. Tapi penyayangnya Allah ini khusus diberikan kepada umat Islam. Mereka cuma dikasih baik tapi nggak disayang Nabi Gusti Allah. Dinjuk baik tapi Allah nggak senang kepada mereka. Kenapa? Karena dia sudah menduakan Allah. Makanya kalau sudah seperti ini maka berlakulah hukum. Kalau Allah itu aja sudah membenci mereka, masa kita harus senang dengan mereka? Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jadi makmano ya sudah biasa-biasa baik. Dengan orang non muslim ya biasa baik, kita berkawan, bertetangga, asalkan dia tidak memusuhi kita, kita pun juga tidak memusuhinya, dia menghormati kita, kita pun juga menghormati dia, sudah cukup. Ya, cukup. Dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang non muslim itu kapan waktunya seiring dengan umur yang terus bertambah, mudah-mudahan pada akhirnya nanti dia akan menjadi orang yang bisa merasakan lezatnya jadi orang Islam. Baik saudara-saudara sekalian, itu 2 rakaat sebelum subuh. Terus apa yang sampean baca? Rakaat pertama sampean baca Alam Nashrah. Ibu-ibu baca Alam Nashrah. Apa? Samsul apa? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Rakaat pertama. Rakaat kedua sampean baca Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ini rakaat pertama Al-Insyirah, rakaat kedua Al-Fil. Untuk apa? Obat ambeien. Obat apa? Ambeien. Itu dalam kitab Jami'us Shaghir. Jadi kalau ingin mengobati ambeien, itu salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh
rakaat pertama sampean baca alam nasyrah, rakaat kedua alam tar. Itu bukan mengobati, mencegah daripada penyakit ambeien. Kalau sudah ambeien baru baca itu, tidak bisa. Harus operasi. Ya, jadi sebelum pencegahan daripada penyakit itu, baca itu. Kenapa? Sebab wong itu lebih banyak berdiri, lebih banyak duduk daripada berdiri. Dan terus yang namanya onderdil itu tambah tuwek tambah ngerti wong Jombang. Legrek, ya, tambah tuwek tambah legrek. Edol kan. Allah. Ini tambah tuwek tambah dol. Allah. Nah, itu salah satunya. Makanya sampai kalau duduk, duduk itu boleh macam-macam. Duduk silo boleh, duduk miring juga boleh, duduk kayak Mbak Tamim ini juga bagus. Duduk selonjor juga tidak apa-apa. Mendongkrong enggak apa-apa juga. Supaya apa? Sampai jangan sampai beku, terpaksa duduk itu. Tapi kalau majelis taklim jangan selonjor iko, ndak lemak jingoknya. Kaget kalau di rumah, jangan sering-sering itu bersila itu sampai pirang-pirang jam itu jangan. Jadi persendi-persendian ini harus dijogo. Kenapa? Kalau masih kayak umurnya kayak Samsul ke bawah, si kuat lungguh. Dan kalau sudah umur kayak Mbak Tamim ke pojok ini kan sudah grek kabeh. Sudah mulai nah ini nyekeli jari-jari. Aduh. Ya, ini menunjukkan kram kabeh, kesemutan kabeh. Asam urat. Uratnya hilang tinggal asamnya. Asam urat itu anehnya asam urat. Saya tanya dengan orang-orang, gimana rasanya asam urat? Loro Ustaz. Asam urat. Ngenyut gitu. Kalau kena yang namanya kipas itu tambah tidak baca tidur. Lo kan enak sampai kalau tidak baca tidur dipakai tahajud. Sudah kepikiran lagi nak tahajud nak wiridan. Lo kan enak sebenarnya. Tapi ya itulah yang namanya penyakit dajjal. Jadi kita semuanya memang anak ada sehat, ada sakit bisa dipanggonani ya. Jadi salah satu untuk mengobati atau mencegah daripada terjadinya penyakit ambeien atau wasir adalah baca alam nasyrah dan alam tar. Terus sesudah itu apa yang kita baca? Sesudah itu sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita lanjutkan dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunnah. Ada waktu berkisar 15 menit atau setengah jam lah ya. Setengah jam dari subuh itu ada waktu yang dinamakan sholat isyraq. Sholat isyraq itu bagaimana? 2 rakaat. Usolli sunatal isyraq lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah isyraq karena Allah. Cukup rakaat pertama yang dibaca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Pahala daripada sholat isyraq adalah sama dengan haji dan umroh. Loh, pahala galuh. Ya sampean tidak bisa tiap hari yo. Setahun sekali jadilah. Terus ada yang mengatakan boleh enggak sholat isyraq di rumah? Boleh, enggak apa-apa. Sholat isyraq di rumah boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi yang afdol sesuai dengan perilaku
Itu apa? Duduk di masjid sampai waktu isyraq, habis itu sholat isyraq, sholat sunnah, qobliyah subuh, terus subuhan, wiritan, dungo segala macam sudah, tunggu sejenak iktikaf, kakek masuk jam berkisar setengah jam daripada itu, baru nanti sholat isyraq 2 rakaat, duduk lagi, maca Quran, waqiah segala macam, dilanjutkan sampai sholat duha. Habis sholat duha, keluar matahari rodok terang, baru balik ke rumah. Itu kebiasaan Rasulullah. Habis balik ke rumah, rodok siang istirahat. Sarapan, istirahat, tidur, bangun kaget jam 10. Bangun jam 10, mandiin ayam jago mandiin ayam. Ya dah, ditry sekali 2 kali jadilah. Baik, sudah itu tentang salat subuh. Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Kita lanjutkan salat zuhur. Salat duha. Salat duha itu sampai jam berapa? Mulai jam mari isyraq itu jarak 15 menit baru sampai salat duha. Pokoknya matahari itu kayak wong awi-awi. Tangan kita ini kayak wong awi-awi. Sudah di situ matahari sampai boleh salat duha. Salat duha. Berapa rakaat? Ojo ake-ake 2 rakaat baik. 2 rakaat saja. Jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti sampai tambah suki nanti. 2 rakaat saja. Ternyata sholat duha itu adalah kafarat. Apa kafarat? Tebusan. Karena setiap kita ini, sendi-sendi kita ini ada 370 sendi yang harus dikeluarkan sodakohnya. Maka sodakoh 360 sendi ini bisa diganti dengan rok'ataini minat duha. Bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Ternyata sholat duha itu menyehatkan badan. Sholat duha itu ternyata menyehatkan badan. Makanya orang tua-tua biar ngomong sholat duha itu isok nekakno rezeki. Kenapa? Lah nek wong jarang sakit kan, duitnya ndak kalong. Tapi kalau sering loro kan, dikit-dikit sobirin, dikit-dikit arbunda, dikit-dikit Aisyah, baru keluar Aisyah, berangkat masuk Tridatu. Habis Tridatu masuk apotek Musirawas. Musirawas tidak mempan ke Merasi, urut, minta urut. Itu KB, itu kan duit KB. Kenapa? Karena jarang sholat duha. Tapi ada juga uang itu, jangankan sholat duha, sembahyang tidak pernah. Tapi yo awake seger, badannya itu waduh, sehat pokoknya. Tapi ya moro-moro pengumuman innalillah. Nah itu katanya sehat badannya. Ya sembahyang ndak, Jumatan yo ndak, poso yo ndak, awake seger. Tahu-tahu innalillah telah meninggal dunia umur 37. Loh. Masih muda, badannya sehat, tapi tidak sembahyang. Tahu-tahu mati juga. Aduh, jadi sampean kalau pingin ternyata di Islam itu pun juga mengajarkan sisi-sisi kesehatan juga ada di sana. Jadi Allah itu menyuruh sholat kita ini baik sunnah maupun fardu ditambah sunnah-sunnah yang lain, itu ternyata ada sisi kesehatan bagi badan kita. Termasuk juga ada di kepala kita ini Bapak Ibu, di tempat di otak kita ini ada urat yang melengkung gitu. Dan itu tidak bisa dimasuki darah kecuali dalam keadaan sujud. Wajar kalau Nabi itu mengajarkan tawilu sujudakum, perpanjang sujud kamu, bukan panjangkan sujud kamu, bukan.
Ya perpanjang. Artinya apa? Agak lama sujud itu. Kenapa? Supaya darah itu bisa masuk ke otak. Ya, bisa masuk ke otak. Dan itu bisa masuk kecuali orang itu dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Makanya pas jam 12 siang itu kalau bisa jangan tidur. Kenapa? Karena waktu itu darahnya sedang naik. Jadi Nabi itu tidurnya ada namanya tidur qailulah. Tidur sebelum duhur. Tidurnya miring. Sebelum azan kurang 10 menit itu merebah Nabi. Itu namanya tidur qailulah. Itu manfaat bagi kesehatan. Pas duhur baru di sholat sebagaimana sholat biasa. Jadi ada Rasulullah tidur itu sebelum sholat duhur, itu namanya tidur sunnah qailulah. Sebentar. Tidur sebentar artinya rebahan sebentar. Tidur ayam. Baik, jadi Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat duha paling banyak berapa? 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. 8 rakaat sampai 12 rakaat itu sholat duha. Rakaat pertama apa yang dibaca? Setelah Fatihah usolli sunnat duha raka'atain lillahi ta'ala. Saya niat salat duha 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama sama seperti salat fardu setelah baca Fatihah. Kalau apal sampai baca wasyamsi wal duhaha, rakaat kedua wal duha. Kalau ndak apa, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Genap seminggu malaikat tidak nyatet lagi. Ngapa? Mesti kulhu yang dibaca. Tidak berubah lagi. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Itu namanya kulhu wala wali namanya. Bukan kulhu nyungsang. Kulhu rakaat pertama. Jadilah itu daripada tidak baca surat sama sekali. Jadi nggak ada yang bagus namanya sunnah. Sunnah suratnya pun juga boleh, tidak ada yang baku harus tidak. Boleh tidak sholat duha tidak pakai baca surat? Boleh. Fatihah baik, tidak pakai surat juga tidak apa-apa. Sudah 2 rakaat, terus apa yang dibaca? Macam-macam. Yang dibaca macam-macam. Ada dalam satu hadis setelah sholat duha baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Agar supaya anak keturunan kita hidup di mana baik, tidak fakir. Mohon maaf. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim baca setelah sholat duha 100 kali agar supaya apa? Anak turun kita tidak fakir, tidak miskin, hidup di mana saja. Jadi sampean moco amalan itu bukan untuk sampean tok, ternyata untuk anak, untuk cucu, termasuk juga untuk mantu-mantu sampean. Itu ternyata. Jadi baca la haula wala quwwata illa billah, ditambah lagi dengan baca istighfar 100 kali, selawat, ditambah lagi dengan waqiah 41 kali. Burung megawe sampai salat duha baca waqiah. Dan boleh baca yang lain-lain yang ringan-ringan. Kalau sampai keburu begawe, assalamualaikum, wis Fatihah untuk wong tua loro dan berangkat. Ya Allah, Fatihah untuk bapak ibu aku ya Allah. Termasuk mertua lanang, mertua tino ya Allah.